started as a phase has become a growing trend. I guess what I can follow is my self-delusion. Cut me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the high. Melting me down with that kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Painted pictures, faulty fictions, contradictions, forceful scriptures. One thing I Saya memulai dulu dari alternatif solusi yang pemerintah tidak bisa taruh di STPL. Akhirnya sudah jalan, nah silakan. Guna saya paksa turun, kerjakan. Bentuklah sistem manajemen. Tapi kalau kita bicara atas saja, bawah tidak kita kerjakan, nggak bisa. Itu udah contoh salah satu mutan generasi terakhir, ujung-ujungnya tanda tangan kades saja itu juga dihargai akhirnya kan. Saya terima kasih dengan adanya fungsi salah satu akademisi ini sudah bergabung, nekat memutuskan bergabung. Ini suatu penghargaan buat saya Pak. Buat saya nunggu hasilnya apa yang dikerjakan sama akademisi. Ini yang paling keren karena satu saya sampaikan ke Pak waktu itu. Kita kasih dulu medan tempur lagi. Kodam juga masih banyak kekurangan, tapi paling tidak kami memberi contoh dulu baru kami bisa membangun komunikasi. Karena kalau tentara diajak ngomong lama-lama juga sama Pak ngantuk. Diajak ngomong lama-lama malas. Disuruh teori pengetahuan segala macam, Anda kerja dulu aja. Kita maunya nggak begitu Pak. Kayak tadi hari ini ada, bagi saya udah luar biasa tadi itu. Kemudian yang terakhir mungkin dari praktisi lingkungan hidup, tentunya kita membutuhkan pengawasan publik yang akan menjadi konsep role model yang akan kita buat dari BWS juga dari komunitas akademisi ini juga harus didampingi dari bahasa media, bahasa data, dan bahasa implementasi dan bahasa aplikasinya nyambung segaris. Bukan karena akunnya siapa, tapi karena kitanya ini yang kita jawab. Jadi ini ajakan saya tidak bisa ikut di dalam forum diskusi teknis. Saya juga lebih senang keliling Pak, sebetulnya jelas yang saya kerjakan apa, dan saya juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat juga, mendampingi mereka untuk berbicara bebas, tapi tidak membuat satu tindakan yang arogansi, dan juga tidak melakukan satu tindakan yang anarkis, dan kita juga harus berani menurunkan derajat kita ini maupun bawah Pak. Kadang kita suka udah pakai celana panjang, suka pakai pangkat tinggi, suka pakai regulasi banyak, suka malas mau ketemu yang di bawah. Seolah yang bawah harus ketemu yang di atas. Kita masih orang timur, masih punya respect. Atasan mendatangi bawah itu rasanya lebih terhormat. Saya ini saya sampaikan. Siap membantu melalui sumber daya riset dan kepakaran dari dosen agar inovasi teknologi tepat guna dihilirisasi. Pangdam Siliwangi dapat menjadi solusi besar mengatasi sampah habis di darat dan tidak sampai melimpah ke sungai, termasuk program rehabilitasi outflow Raja Manyar. Setelah ada MOU ini, kami akan melakukan kajian secara komprehensif apa yang dapat disumbangkan oleh perguruan tinggi sebagai sumber akademisi. Insya Allah sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki kami, siap membantu secara optimal mendukung Kodam 3 Siliwangi melalui sektor 7 bagi pemulihan Oxbow Raja Manyar agar ke depan menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Malah kami punya program Pak Panglima, nanti mungkin izin kami akan mengumpulkan juga para sektor dari 1 sampai dengan 23, nanti dipertemukan dengan para pimpinan perguruan tinggi untuk mengingatkan kembali bahwa proses pemeliharaan ini harus terus berjalan. Kemudian terima kasih kepada BPWS Citarum yang turut melibatkan UNPAS dalam program BPWS
Unpas siap berkolaborasi agar ilmu yang ada di Unpas dapat diamalkan. Ilmu harus berdampak amaliyah dan amal yang baik harus dilandasi ilmu. Melalui program Merdeka Belajar dan kampus mereka terdapat banyak skema program yang dapat dilakukan. Tidak hanya KKN tematik, riset, proyek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, juga program lainnya yang signifikan untuk mendukung keberlanjutan Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ke semua. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Kunto Ari Wibowo, SIP, Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Insinyur H.I.D. Yusuf, SP, MSI, MKOM, IPU, Rektor Universitas Pasundan, para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga di lingkungan Unpas, dan para akademisi dari lintas perguruan tinggi Negeri Citarum yang hadir pada forum akademisi pada siang ini. Dan juga di sini Pak Dirjen Perdagangan Yosef, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang ini, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi kami. Pertama, saya kira puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka terkait nanti MOU dan atau FGD atau diskusi ya, terkait bagaimana implementasi, montah dan juga bagaimana nanti nasib Citarum pasca 2025. Kita tahu bahwa Citarum ini 80% dari spam DKI Jakarta itu dari Citarum. Kemudian irigasi 230 hektar, 11% dari produksi nasional atau 60% Jawa Barat. Kemudian juga listrik 2.600 megawatt suplai untuk Jawa Bali. Dan juga Citarum ini sebagai ekowisata bagi 30 juta masyarakat Bandung dan aglomerasi Jakarta. Ini hal yang sangat vital, dan kita juga saya kira akan merasa berdosa manakala kita membiarkan Citarum ini akan rusak. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Kepala BBWS Citarum. Bisa Pak ceritakan siapa Bapak sebenarnya, namanya, udah berapa lama di BBWS, apa kegiatan BBWS itu? Banyak barang yang Yusuf tidak paham ini tentang Citarum ini. Ya, nama saya Bastari, saya sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mulai Agustus 2021 Pak. Oh, udah 2 tahun ya? Ya, nanti Lumayan, ya. Agustus ini saya 2 tahun ini. 2 tahun ya. Tahun kedua. Jadi Balai Besar Wilayah Citarum ini di bawah Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Iya. Yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Citarum ya. Ya, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, Ya. kemudian pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya usaha air di sungai, pantai, danau, situ, embung, irigasi, tambak, air tanah, dan drainase perkotaan. Nah, ini tugas kita kan dalam rangka pengelolaan sumber daya di sungainya ya. Ya, di sungai ya. Di wilayah sungai utamanya sungainya. Ya. Gitu Pak. Kalau BBWS ini Bapak tuh membawahi berapa provinsi Pak ini Pak? BBWS ini? Kita
hanya di Jawa Barat saja. Jawa Barat aja, Citarum aja ya. Citarum ya. Di Jawa Barat ini ada beberapa wilayah sungai sebetulnya. Ya. Ada Cimanuk di Sanggarung di Cirebon. Ya. Ada Citandui di Banjar, Pak. Di Banjar. Jadi, itu masuk Bapak juga ya? Beda wilayah sungai. Oh, udah beda Beda wilayah. Jadi kita ini BBS ini kita ada 14 kabupaten kota di wilayah sungai Citarum ini. Ya, sampai 30% dari Jawa Barat, Pak. Iya, iya. Jawa Barat ya. Mulai hulunya lah kita sebut Cisanti, dari sampai Cisanti Kerawang sana ya. Sampai Muara Gembong. Muara Gembong, Kerawang, Sungainya ya. 297 kilo. Iya. Luasnya 11.232 km persegi, Pak. 14 kabupaten di Jawa Barat ini. 30% dari Jawa Barat. Iya. Pak, saya tanya Pak. Ya. Kalau Sungai Citarum seperti dulu Ya. tahun 2017 ke belakang itu kan Ya. kotor tuh. Iya. Kalau Ya. dibiarkan, Iya. apa yang berpengaruh terhadap apa yang ada di aliran Sungai Citarum itu? Ya, saya kira kalau dibiarkan ya yang pertama kualitas air, Pak. Kualitas air jelas Artinya ya. kualitas air ini dewas sedikit untuk air minum. Ya. Ya, tentunya kalau makin cemar Makin akan berat. makin berat. Iya. Malah nggak bisa diolah kalau dia mengandung logam Iya. berat ya. Yang pertama itu Ya, ya. contoh pertama itu, dan ikan juga nanti saya kira juga ikan banyak Kena tambah racun juga, semua lah. kena racun semua. Kena racun semua. Mati orang tidak mengkonsumsi ikan mungkin tidak. Sudah Kasihan tidak nanti, layak makan ya, nggak layak makan. konsumsi ya. Dan juga tidak hanya sekarang, Pak. Ya. Generasi mendatang anak-anak kecil yang makan ikan itu akan Akan ya, terdampak kurang bagus semua. ya, berdampak ya. Berdosa kita kalau kita biarkan Ya. Citarum ini rusak. Yang ketiga apa? Iya, gimana, Pak? Listrik gimana listrik? Kalau Ah. ini rusak ini Citarum. Kalau air cemar, Pak, Ya. listrik juga terpengaruh. Turbin akan cepat korosi. Berhenti dia. Akan berhenti. Mati listrik. Mati listrik. Padahal listrik ini kan Citarum kan dengan bendungan Saguling, Cirata, Jatiluhur, Ya. menghasilkan 2.600 megawatt. Wah, luar Ini biasa tuh supply ya. untuk Jawa Bali, Pak. Berarti kalau itu tidak jalan, Jawa Bali Jalan, gelap. Jawa Bali, ya bukan gelap. Kan masih ada dari batu Turbin-turbin bara, ya, dari iya. batu bara, dari Tapi lah berat lah ya. Tapi berat. Jadi Nah. ini harusnya membantu ya. Yang Ini berikutnya jadi untuk apa lagi kalau Citarum jelek ini? Pengaruhnya? irigasi, Pak. Irigasi kita kan Sawah-sawah? 2.300.000 hektar. Ya, di Kerawang Di dan Kerawang, sekitarnya ya. ya di Kerawang, Subang, kemudian Ya. juga Bekasi itu. Ya. Itu kan 11% dari produksi padi nasional. Ya. 3% Jawa Barat. Kalau itu rusak airnya cemar, Ya. ya sama padi juga akan Nggak- rusak nggak juga. tumbuh juga. Nggak tumbuh juga. Ah. Nah, ini. Jadi saya kira Yang ini terakhir, pentingnya. Gimana? yang penting apa Pak? Ya. Untuk air minum DKI gimana? Kalau Citarum jelek ini? Itu juga karena 80% daripada PDAM DKI itu supaya Dari Sungai Jatiluhur, Citarum. Pak. Dari Jatiluhur, dari Ya. Sungai Citarum ditampung Sodet di ya? ditampung di Jatiluhur. Ini kan dialirkan ke hilir, ada benih curug, dikirim 60 km Iya. ke Di Sodet, Jakarta, di Kalimalang itu. di Kalimalang itu. Iya. Di Jakarta dipakailah untuk DKI Jakarta. Artinya presiden pun minumnya kotor nanti. Itu betul. Itu artinya Citarum ini luar biasa Pak ya. Strategis nasional. Sangat strategis ya. nasional. Jadi memang harus kita jaga bersama-sama untuk tidak hanya sekarang, anak cucu kita ke depan. Nah, saya tanya sekarang, Pak Bastari asli orang mana? Saya bukan Sumatera, Pak. Sumatera. Di mana Iya. Sumateranya? Palembang, Pak. Palembang. Iya. Orang Palembang aja peduli Barek Yosep, orang Sunda, wargi-wargi abdi nu di Sunda di Bandung Raya ya, isin upami atau malu lah bahasa Indonesianya malu kalau tidak peduli tentang Citarum Harum. Itu Siap, Pak ya, Bastari. ya, terima kasih. Orang jauh-jauh dari Ya, Palembang ke sini terima kasih. kerjanya membetulkan Citarum. Ya. Orang Sunda sendiri Ya. diem-diem kan kebalik-balik Betul, ini. betul, Pak. Harus semua peduli. Betul. Nah, jadi gitu Pak Bastari. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Terima ini kasih. untuk Luar biasa. Ya. Barek Yosep Pak Bastari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Sekarang Barek Yosep, saya sekarang dengan yang punya kampus ini, Pak Rektor Universitas Pasundan. Pak Edi, Ya, tadi itu kegiatan apa tadi di dalam kita ini? ya sebetulnya ini kegiatan berbagai elemen di dalam rangka di Jawa Barat ini kan ada kearifan lokal, Ya. istilahnya POK, PEK, PRAK. Pok, Nah, Pek, Prak. Ya, POK, PEK, PRAK. Kalau Ya. POK itu menyangkut misalnya regulasi semua. tertinggi ya. Ya. Yaitu kita punya Impres Ya. ya, 2019. PEK itu halo-halonya sosialisasi. Nah, sekarang itu masanya PRAK. PRAK itu Gawekeun. Tong jangan cicing berwacana wae, aja. wacana wae, Jangan ah. berwacana aja. Iya. Gitu. Jadi bagaimana misal sekarang keterlibatan kampus, Iya. mahasiswa kan mahasiswa nggak ada program KKN Iya. ya.
kita terjunkan ke desa-desa. Tadi tanda tangan apa dengan Pak Pangdam itu? Ya, yang pertama adalah kita MOU tentang membuat MOU, kemudian pelaksananya PKS-nya, program kerjasamanya antara LPM dengan salah satu dansektor. Oh. Nah, saya tadi Jadi khusus sektor 7 aja? Enggak. Iya, yang sekarang. Yang sekarang ini. Saya tadi saya minta izin ke Panglima ke 23 dansektor itu. Semuanya harus sama-sama. Saya akan undang. Iya. Kita kan punya 343 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat ini. Ini Kita juga semua. nggak tahu juga Barang Yosep nih. Ya. Bapak ini sebagai Rektor Unpas, Dan jabatan ketua- lainnya Ketua APSI Jawa Barat. APSI itu apa? Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Jadi Jawa Barat. Jawa Barat. Ada seberapa perguruan tinggi? 343. 343 Nah. perguruan tinggi di Jawa Barat, Ya. Ketuanya Pak Edi, Insya Kang Allah. Edi. Ya, insya Allah, insya Allah. Ini luar biasa ini. Ya, ya. Jadi 340 ini akan KKN tematik ya Pak ya? Ya, nanti tanggal 17 Agustus sampai dengan 17 Desember. Ya. Nah, sekarang yang sudah mendaftar baru 52 perguruan tinggi. Nah, saya mengharapkan berarti yang 200 lagi nanti daftar. Karena apa? Seperti yang tahun dulu lah ya. Ya, dulu Ya. waktu zaman Kang Yosep Ya. kan Semuanya. dan sektor pertama ini Ya. kan Jawa Pak Doni. Nah, sekarang ini kita aspek pemeliharaannya kan. Ya. Kita akan berakhirnya 2025. Nah, gimana setelah 2025 ini? Naik di kemana kan Citarum tuh? Ya makanya saya mau bukti sejarah. Waktu lagi SMA, Iya. saya belajar Bisa berenang ngojai? di Citarum. Iya bisa ngojai. Karena kan saya SMA 9 kan. SMA 9 ya. Itu ada gedung pendidikan jasmani punya TNI AU dulu AU Iya, ya. AU. Dan mencukupi karena di situ ada SMA, ada SMK, Iya. STM dulu malah. STM. Maka akhirnya belakangnya di Citarum. Bicara ngojain. Jernih, kemudian masyarakat juga bisa ngambil Ikan, segala macam dan lah ada pasir. ya. Iya, pasir juga itu, ada. kalau sekarang Galunggu kan, Iya. dulu belajar Citarum. Ya. Saya tahu betul lah. Jadi semua harus peduli ini. Ya. Mumpung Pak Edi sebagai ketua APSI, APSI ada kewenangan, ada kemampuan, Insya Allah. Ya. kerahkan mahasiswanya ke Citarum supaya peduli Citarum Ya, semua. ya, ya. Dan itu bukan hanya mahasiswa dan dosen, Ya. tapi kita juga menerjunkan para guru besar, profesor supaya turun gunung. Untuk Jadi, meneliti Citarum ya. untuk ikut kegiatan ya. ke desa-desa. Jadi Ya. kalau selama ini kan hanya dosen sama mahasiswa, dosen Ya. pembimbing, mahasiswa. Ya. Nah, sekarang profesor saya terjunkan 72 orang profesor. 72 profesor akan terjun ke desa-desa desa-desa. ya, bukan hanya Jawa Barat tapi Banten juga, Pak. Banten juga ya. Nah, Dalam rangka KKN tematik ya, KKN Pak tematik. Edi ya. Jadi itu Barang Yosep hari ini bukti sejarah tanggal 13 Juli. 17 mulai. Oh, Sekarang sekarang sudah. ya benar-benar. Ya. Tanggal 13 tanda tangan MOU-nya. Ya. Tanggal 17 nanti akan pelaksanaannya sampai 17 Desember. berarti 4 bulan. 4 bulan. Ya. Wah, luar biasa. Bukan hanya sekedar Citarum yang dipedulikan oleh tapi mahasiswa masyarakatnya, ini, masyarakatnya. tapi masyarakatnya juga pertumbuhan ekonominya pun akan Ya, tumbuh. Karena mahasiswa itu pasti bawa duit, bawa Ya, ongkos. betul. Itu akan Ya, tumbuh. ya. Kurang lebih berapa ribu orang, Pak? Apanya? Yang ini KKN-nya? Kita targetnya 1.000 orang. Jadi 1.000. 1.000 orang itu kan 100 perguruan tinggi. Ya, Nah, kalau mau semua kan 343 kali Ya. 10, 3.000. 3.000. Karena masalah biaya, ya udahlah 100 dulu aja. Ya. 100 dulu nanti kan disebar gitu ya. ya. Jadi 1.000 mahasiswa nanti mahasiswi akan Jabar terjun. Banten, Pak. Jabar Jadi, Banten. Perguruan tinggi yang teraliri kan ini sungai itu Citarum itu juga Sampai diperlukan Kerawang. oleh DKI. Iya. Oh, DKI, air mentah ini PDAM di sana. PDM-nya ke sana. Iya, di Sodetan di Kalimalang itu, Iya, Pak. Kalimalang, Ya. betul. Jadi ini pedulinya Pak Rektor kepada Citarum mengerahkan mahasiswa-mahasiswinya untuk KKN di Citarum, Ya. KKN tematik. Ya, saat. Ini udah berlanjut memang dari tahun 2018. Kita 2018. Iya. 18 dua awal ya. Jadi Terima kasih Kang Yosep. Ya Nun. Sampai ketemu Ya. lagi lah. Terima kasih. Now I'm Satu fooled kabupaten while Bandung. you're breaking rules.